Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas final project dari kelas PBO. Di sini yang pertama eh, kami perkenalkan diri dulu. Dari saya sendiri Ahmad Ibnu Malik Rahman dengan NRP 5025 20 12 32. Kemudian dengan saya Muhammad Naufal Fahrezi dengan RFP 502 520 1030. Saya Alia Faradibah, NRP 502 520 1070. Saya Michelle Hafadila dengan NRP 502 520 114. Oke, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan deskripsi dari game yang telah kami buat. Jadi di sini kami membuat game dengan judul Run and Hide. Jadi di game ini kita akan mengumpulkan makanan yang ada di dalam gamenya tanpa tertangkap oleh para penjaga. Dan di game ini terdiri dari 3 level, yaitu level easy, medium, dan hard. Dan di setiap levelnya ini dibedakan oleh banyaknya penjaga, makanan, dan juga rintangan yang dilalui. Di sini kami mengambil referensi dari YouTube yang sudah ada. Kemudian ini untuk sekilas mengenai kelas diagramnya. Untuk penjelasan detail dari masing-masing kelas akan dijelaskan bersamaan dengan penjelasan kode programnya. Selanjutnya langsung saja untuk penjelasan kode programnya. Oke, yang pertama di sini class person akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Oke, untuk class person, class person ini berfungsi untuk menampung semua karakter yang bergerak, yaitu ada pada class player sama pada class enemy. Nah, pertama-tama akan menginisialisasi variabel-variabel yang ada, lalu ada public person. Nah, public person ini untuk berada di mana karakter tersebut, koordinatnya itu berada di mana. Lalu ada public void walk, itu pada saat karakternya bergerak atau berjalan. Nah, itu yang bawahnya juga pada baris 26 hingga 35. Lalu yang backward juga sama, kurang lebih. Lalu pada yang 43 hingga 45 rotate, itu karena karakternya bergerak secara rotate, untuk digerakkan itu tidak bisa langsung maju mundur atau kiri kanan, jadi harus kalau apabila diklik kiri, nah itu maka panahnya itu akan bergerak berlawanan arah jarum jam. Kalau misalnya klik kanan itu nanti akan bergerak bersamaan seperti arah jarum jam. Lalu yang slide along wall pada baris 57 sampai 63 itu apabila nanti ada wall atau tembok atau garisnya itu tidak bisa dilewati, jadi akan menabrak wall itu. Lalu ada attack. Attack itu apabila player itu bertemu enemy. Nah, itu kalau misalnya tertangkap nanti akan kalah. Lalu kurang lebih selanjutnya ada variabel-variabel lain. Lalu selanjutnya ada player. Nah, seperti dibilang tadi kan person itu untuk karakter-karakter yang bergerak. Nah, jadi player ini di-extend dengan person. Nah, seperti biasa diinisialisasi dulu variabel-variabel yang ada seperti run rate, number of chaser, sama scout. Nah, lalu ada public player. Nah, itu seperti tadi untuk mengetahui posisinya. Terus karena player ini bisa bergerak, maka terdapat run. Lalu selanjutnya ada enemy. Nah, seperti biasa, seperti sebelumnya akan ada inisialisasi variabel. Oke, itu public enemy itu berfungsi untuk letak
enemy-nya itu ada di posisi mana, lalu ada update target parameter. Nah, lalu ada sama seperti tadi update enemy-nya itu ke atas dulu. Oke, itu ada state chest sama random walk. Nah, untuk yang random walk itu nanti akan dijelaskan. Nah, random walk itu fungsinya karena enemy ini tidak diatur oleh siapa-siapa, jadi dia jalan ini random. Nah, bergeraknya itu secara random. Lalu chess person itu saat menangkap playernya itu. Terus ke bawah. Nah, seperti yang dibilang tadi, chess itu untuk menangkap targetnya, untuk mengejar targetnya juga. Nah, lalu ada random walk, sama seperti yang tadi dibilang. Lalu ada target invision. Nah, itu apabila targetnya itu terlihat oleh enemy. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kemudian di sini ada class food. Di dalam class food memiliki sebuah variabel. Di sana ada food color. Food color itu mewarnai makanannya, ya foodnya. Kemudian di sana ada number of food. Number of food itu jumlah food yang tersedia pada saat di dalam game. Ya, kemudian ada public integer xy itu sebagai lokasi food di gamenya. Kemudian ada public boolean item sama dengan false, itu sebuah indikator apakah makanan itu sudah dimakan atau belum. Kemudian ada public float distance to player, itu merupakan jarak player. Kemudian ada public final float distance square, itu jarak yang harus dipunyai oleh player agar makanan tersebut bisa dimakan atau tidak. Kemudian ada private final player eater, itu parameter eater player supaya kita bisa menghitung jarak makanannya, bisa mengecek itu termakan atau tidak. Oke, kemudian di bawahnya ada public food, itu di sana untuk saat kita men-start number food itu akan bertambah 5. Ya, kemudian di bawahnya itu kira-kira sama. Kemudian di bawahnya lagi public void it itu menandakan objek food tersebut itu sudah dimakan. Kemudian ada public void it's possible, itu dia dicek secara terus-menerus di dalam game gitu. Jadi metode tersebut akan mengecek jarak dari player sudah cukup dekat agar food bisa dimakan. Kalau sudah cukup dekat, di bawahnya if itu akan langsung dimakan gitu oleh player tersebut. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan class wall. Yang pertama ini ada variable width sama height, terus yang kedua ada variable nodes yang berfungsi untuk menyimpan node dari wall yang akan diletakkan di dalam games. Lalu ada age, ada field number of nodes sama age. Lalu ada walls unit vector, di mana berfungsi untuk menyimpan vektor-vektor satuan dari setiap dinding yang digunakan untuk kalkulasi agar tidak menembus dinding. Lalu ada intersect wall index, yaitu menyimpan nomor dinding yang dapat ditembus oleh player ataupun enemy. Nah, di dalam class wall ini kita punya constructor di mana nanti struktur wall-nya itu kita simpan di file eksternal. File tersebut nanti akan dibaca oleh constructor dan akan disesuaikan
sesuai dengan yang terdapat di file tersebut. Lalu kita memiliki 2 boolean untuk kalkulasi constraint-nya. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya untuk kelas game. Jadi di kelas game ini yang akan menampung semua parameter dari kelas-kelas sebelumnya. Jadi yang pertama di sini ada game state. Jadi di sini adalah state gamenya. Yang pertama di sini ada untuk awal mulai, kemudian ketika bermain, ketika di pause, ketika kalah dan juga ketika menang. Jadi di game state ini akan terus diupdate di dalam codingan untuk menentukan action apa yang akan diambil. Selanjutnya di sini ada field untuk panel dari game ini. Kemudian di sini ada field untuk game parameter. Selanjutnya di sini field untuk person. Kemudian di sini field untuk food, dan juga yang terakhir di sini ada field untuk skornya. Oke, selanjutnya di sini ada juga inisialisasi game objeknya. Jadi di sini ada array yang berfungsi untuk menampung nilai-nilai dari objeknya nanti. Selanjutnya di sini ada konstruktor game. Yang pertama di sini inisialisasi fitur frame-nya. Ini kemudian ini juga inisialisasi. Selanjutnya di sini ada key listener-nya, ada navigation key listener. Kemudian di sini ada timer. Di sini untuk timernya di set menjadi 42 milisecond agar FPS-nya menjadi 24, dan frame updater. Jadi nanti di sini frame-nya akan terus diupdate selama gamenya berjalan. Selanjutnya di sini ada inisialisasi objek pada game. Yang pertama itu ada wall. Jadi nanti wall-nya akan dibuat sesuai level yang dikliknya. Dan untuk default-nya di sini akan masuk ke level 1 atau easy. Kemudian di sini ada inisialisasi untuk playernya dan juga enemy. Kemudian di sini ada inisialisasi untuk footnya. Lalu di sini ada di sini kita mengoverride paint component. Jadi di sini kita bisa melukis yang pertama di sini itu ada wall-nya. Kemudian kita juga bisa melukis footnya, player, kemudian enemy. Ini kita lukis semua, dan yang terakhir itu ada skornya. Itu kemudian selanjutnya untuk inner class-nya di sini ada navigation key listener. Jadi di sini nanti untuk menavigasikan player dengan dengan keyboard. Kemudian di sini ada override key release-nya. Jadi di sini kita menggunakan tombol spasi untuk mengganti game state-nya. Jadi ini ketika awal mulai itu game state-nya 0, ketika spasi diklik maka gamenya akan berjalan. Kemudian ketika gamenya sedang berjalan dan diklik spasi, maka gamenya akan masuk ke state 2, yaitu gamenya terpause. Kemudian saat gamenya di pause dan spasi diklik, maka akan masuk ke game state 1, yaitu gamenya berjalan kembali. Kemudian yang terakhir di sini ada class frame updater. Ya, seperti yang dijelaskan tadi bahwa di kelas ini nanti setiap objek-objeknya itu nanti akan terus diupdate selama game berjalan. Nah, di sini ada game state untuk 3 yang artinya itu kalah. Jadi nanti di sini akan ditampilkan message-nya. Begitu juga dengan game state 4 ketika menang. Akan ditampilkan message juga. Selanjutnya di sini untuk update posisi playernya ya seperti ini. Dan juga ada navigation key listener-nya. Selanjutnya di sini ada update untuk posisi enemy-nya. Kurang lebih sama.
Selanjutnya di sini adalah untuk mengecek apakah foodnya sudah dimakan atau belum, dan kemudian mengecek state-nya seperti ini. Kemudian yang di sini ini untuk menambahkan skornya. Kemudian yang terakhir di sini ada mengecek state player. Jadi misalnya masuk ke dalam penglihatan dari enemy, ini nanti akan ada teks lari yang memberikan peringatan kepada player. Dan di sini adalah discount. Jadi ketika playernya itu tertangkap oleh enemy, maka akan masuk ke game state 3, yaitu kalah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk kelas level. Selanjutnya ada class level. Nah, class level ini berfungsi untuk memilih level. Nah, levelnya ada 3, yaitu easy, medium, dan hard. Jadi dapat memilih salah satu dari ketiganya. Pada class level ini pertama-tama ada inisialisasi untuk UI-nya, yaitu JFrame, JPanel, JLabel, font, JButton, sama JText area, sama container. Nah, lalu terdapat variabel public static private static in sama dengan 0, itu untuk menentukan levelnya nanti. Itu nanti akan dilanjutkan dipanggil pada game juga. Jadi dia nanti akan memilih level mana yang akan dijalankan pada class game. Nah, lalu ada private level handler sama private back handler. Nah, bagian itu tuh terpisah karena itu untuk memilih kelas mana yang akan dibuka. Lalu lanjut ke public level, itu di sana ada seperti UI-nya gitu, ada JFrame-nya, terus habis itu ada nama title levelnya, kayak posisinya. Lalu ada juga button-button untuk yang easy, medium, sama hard. Sama ada back juga. Lalu selanjutnya ada level handler. Nah, di sini itu akan diimplementasikan action listener. Action listener ini untuk mengeklik tombol. Nah, jadi nanti akan diarahkan ke fungsi game screen. Nah, lalu untuk saat memilih easy, itu nanti CL-nya sama dengan 1, kalau medium itu sama dengan 2, dan untuk hard itu sama dengan CL-nya sama dengan 3. Nah, lalu ada fungsi get level. Nah, get level ini nanti untuk mereturn CHL tadi, karena kalau yang di atas tadi tidak bisa berbentuk int, karena tidak bisa mereturn apapun karena itu berbentuknya void, jadi dibuat fungsi baru. Lalu ada game screen. Nah, game screen ini untuk mendirect yang tadi, yang medium, easy, sama hard. Jadi kalau misalnya memilih salah satu dari level, itu nanti akan ke game screen, misalnya easy, lalu nanti ke game screen. Nah, game screen ini nanti akan membuka ke game. Nah, di game itu nanti akan memilih yang easy. Tuh. Lalu ada back handler. Nah, back handler ini untuk kembali ke main menunya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di kelas Explorers ini memiliki beberapa frame. Oke, seperti title font sama normal font itu untuk jenis tulisan dan besarnya ya. Kemudian di bawahnya ada beberapa frame, front and height, export dan back. Itu untuk setting.
sebuah setting kayak tulisannya, ukuran, jarak, warna, background gitu. Oke, bawah. Oke lah. Kemudian di bawahnya itu ada actionless external pada back itu agar backnya ketika kita klik itu kembali ke halaman utama. Oke, kemudian kelas berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk yang class about, ini terdapat inisialisasi untuk UI-nya ya, ada Gframe, container, Gpanel, Glabel, font, jembatan, Gtext area. Lalu untuk yang public about, sama seperti yang high score, untuk menentukan letak buttonnya, letak tulisannya, warnanya, backgroundnya, dan lainnya. Untuk yang ke paling bawah, ada public class about handler, action listener-nya itu untuk button back agar ketika ditekan seperti high score, ketika ditekan akan kembali ke menu utama atau menu welcome-nya. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk kelas welcome. Jadi di kelas welcome ini akan memberikan tampilan awal ketika programnya dijalankan. Yang pertama di sini ada inisialisasi variabel-variabelnya, mulai dari pembuatan frame-nya, kemudian kontainer, Jpanel, Glabel, font, Jbutton, dan juga screen handler-nya. Kemudian di sini ada public welcome-nya. Yang pertama di sini pembuatan frame-nya, kemudian di sini ada main panel, kemudian juga title-nya yaitu run and hide. Selanjutnya ada start, di sini ada start button panel dan juga start button-nya. Kemudian level sama, kemudian ada high score, about, itu. Kemudian di sini ada public class start screen handler. Jadi ini akan di start screen handler ini ketika button startnya diklik itu nanti akan masuk ke game screen. Kemudian di game screen sini ini nanti akan mengarah ke class game yang mana user bisa memainkan gamenya. Selanjutnya di sini ada public class another screen handler. Jadi ini isinya untuk button-button selain start tadi, yaitu ada level, high score, dan juga about. Jadi ini sama, ketika diklik nanti akan masuk ke kelasnya masing-masing. Seperti itu. Selanjutnya kita akan coba run programnya. Oke, jadi untuk tampilan awalnya seperti ini. Di sini ada title-nya run and hide, kemudian ada button start, ada level, high score, dan juga about. Kita cek dulu yang about. Di sini ada penjelasan mengenai gamenya itu sendiri. Ini bisa dilihat seperti ini. Kemudian kita klik back, kembali ke tampilan awalnya. Kemudian ada high score. Di sini nanti akan menampilkan skor tertinggi dari yang diperoleh player. Kemudian kita klik back lagi. Kemudian di sini ada level. Di sini nanti user bisa memilih akan ingin bermain di level yang mana, yaitu ada easy, medium, dan hard. Kita klik back lagi. Kemudian untuk button startnya, di sini kita bisa langsung memainkan gamenya. Oke, yang pertama yang hijau ini adalah playernya. Jadi ini adalah kita bisa menggerakkan ini menggunakan keyboard, yaitu nanti kita bisa menggunakan arah ke atas, kanan, kiri, dan juga bawah. Kemudian yang orange ini adalah enemy. Ini nanti akan mengejar player apabila masuk ke dalam area penglihatannya. Kemudian yang biru ini adalah makanan yang harus dikumpulkan oleh playernya agar bisa menang. Dan yang putih ini adalah wall-nya yang mana tidak bisa ditembus oleh player maupun enemy. Kemudian kita coba untuk transpasi untuk memulai gamenya. Seperti ini. Kita bisa langsung menggerakkan dan
Ya, kita di sini. Oke, jika misalnya kita tertangkap, di sini akan ada state bahwa kita kalah. Dan untuk skornya di sini kami menggunakan logic yang berbeda. Jadi di skor sini ketika coba kita ulang lagi gamenya. Jadi di sini nanti skornya akan berjalan ketika makanan yang pertama itu telah dimakan dan akan terus berjalan dengan kelipatan 10. Nah, jadi yang artinya nanti dengan skor tertinggi itu merupakan skor yang terendah seperti itu. Kemudian coba kita jalankan lagi. Di sini kita juga bisa memilih levelnya. Nah, kita klik easy seperti ini. Nah, ini jika berhasil mengumpulkan semua makanan, maka akan masuk ke dalam state kita menang. Ya, kurang lebih seperti itu penjelasan dari final project dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.